Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Senin 12 Februari 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 8 ayat 11-13. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka. Ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, orang-orang Farisi terus bersoal jawab dengan Yesus. Kali ini penginjil Markus menceritakan bahwa mereka meminta tanda dari Yesus hanya untuk mau mencobanya. Iya, mereka hanya mau mencoba Yesus. Padahal sudah begitu banyak pengajaran dan mujizat Yesus yang sudah mereka lihat, bahkan yang mereka alami. Tetapi mereka toh terus meminta tanda darinya. Sikap orang Farisi yang demikian itu dikecam oleh Yesus. Maka mengeluhlah ia di dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Sikap orang Farisi yang demikian terkadang adalah sikap hidup dari setiap kita. Kita secara pribadi telah melihat dan mengalami kasih dan kebaikan Allah. Tetapi kita terus mempersalahkan, kita terus mengeluh, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Kita bahkan kadang mempersalahkan Tuhan dengan berbagai macam persoalan-persoalan hidup yang kita alami, yang mungkin terjadi karena kesalahan kita sendiri. Kita mulai menyematkan sebutan-sebutan yang mengungkapkan kekerdilan dan kedegilan hati kita, kekurang berimanan kita, seperti Tuhan tidak adil, Tuhan tidak lagi mengasihi saya, mengapa hal ini terjadi di dalam hidup saya, apa salah saya, dan sebagainya. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, satu hal yang harus kita sadari dan kita imani di dalam hidup ini adalah kasih dan penyertaan Tuhan yang kekal. Tuhan tidak pernah dan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Dia selalu dan senantiasa beserta kita. Kita masih bisa ada saat ini. Itu semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mujizatnya selalu ada setiap saat di dalam hidup kita. Mujizatnya selalu Ia kerjakan untuk menyempurnakan iman setiap kita. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari dalam keadaan apapun jangan meragukan kuasa Tuhan. Mari tetap percayakan hidup kita dalam kuasa dan berkat Tuhan sendiri. Surat Rasul Yakobus
bab 1 ayat 2 sampai 4 menegaskan demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak berkekurangan suatu apapun. Ibu bapa sama saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan pasti menganugerahkan rahmat-Nya kepada setiap kita yang dengan rendah hati dan menyerahkan seluruh hidup kita dalam penyelenggaraannya. Tuhan mengecam setiap hati yang congkak dan penuh kesombongan yang hanya mau mencobai Dia. Janganlah pernah kita mencobai Tuhan, tetapi rendahkanlah diri dan hati setiap kita dalam penyelenggaraan Tuhan. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.